mungkin sedikit ada kesalahan teknis. Jadi ada perubahan, link ya, undangan link. Mungkin hanya, saya tidak tahu apa kelasnya, Bu Atik, ke-invite atau enggak nih, kita tidak tahu, tapi tidak apa-apalah, yang penting, sekarang kita, melaksanakan, PJJ lewat Zoom meeting ini. Kita coba saja, dengan apa, kita masih, untuk materinya tentang, eee, masalah finansial juga ya, mungkin tapi penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Berlian. Hanya karena waktunya, sudah banyak terpotong, mungkin dipersilakan saja sama Bu Berlian untuk dilanjutkan, nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama, kita, diskusikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Daryani. Ini masih terus banyak yang masuk ya, udah 58 partisipan. Ini Ibu mohon bantuannya buat yang lain. Jadi tolong diinformasikan juga buat temannya di kelas IPA A, B, C, D, E, kemudian kelas agama ya, atau kelasnya Bu Atik. Jadi mungkin ada grup kelas 10, tolong diinformasikan saja ya. Oke, kita langsung saja. Ibu akan coba share screen. Oke ya, sudah terlihat? Layarnya sudah? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah Sudah, ya. Bu. Oke, ini Ibu akan coba ya. Jadi materi kita hari ini adalah kecerdasan finansial untuk remaja, buat kalian banget yang di bangku SMA ya. Oke, kita lihat di sini ada gambar siswa-siswa yang mau belajar, masuk sekolah nih ya. Mereka senang banget ya di sekolah ya. Kemudian di bawahnya ini ada anak-anak yang sedang diskusi ya, ngeliatin apa nih, nggak tahu nih bukunya diliatin sama temennya ya. Kemudian juga ini semangat banget yang di bawah ini ya, pada nggak tahu mau nanya, nggak tahu mau jawab ya, atau siapa yang mau hadiah, jadi pada angkat tangan semua ya. Kemudian yang di atas ini di sekolah kita kan ada teman, ada sahabat gitu ya, ketemu di sekolahan, seneng banget gitu. Nah ini kita belajar berbagai macam ilmu ya. Kemudian di sini setelah kita belajar, kemudian ini Ibu sambil admit yang baru masuk nih, maaf. Oke. Nah di sini lulus sekolah ya, oh pada seneng gitu ya, hore lulus gitu. Ini beda sekali dengan di Jerman ya. Kalau ini kelulusan di kita masih merayakan wisuda, tapi kalau di Jerman itu yang lucunya adalah, yang menarik adalah mereka itu kalau masuk sekolah, mereka diantar sama semua anggota keluarga, kayak orang mau ibadah haji zaman dulu ya, diantarin sama orang sekampung. Nah ini dengan keluarga besarnya diantar ke sekolah, dikasih hadiah, mereka senang sekali gitu. Tapi ketika lulus sekolah, wisuda S1, S2 itu tidak ada perayaan wisuda ya, dengan menandakan bahwa ketika masuk ke sekolah itu, oh kalian menimba ilmu. Tapi ketika lulus dari sekolah, oh kalian sudah tidak berada lagi di tempat untuk menuntut ilmu, kalian mesti memberikan atau mencari pekerjaan gitu ya, atau mengamalkan ilmunya di tempat yang lain gitu ya. Nah, oke, ketika sudah lulus kuliah ya, jadi kita di sekolah itu disuruh kita sudah sekolah itu disuruh apa? Disuruh apa udah sekolah? Disuruh kerja, iya ya. Kalau kerja tuh disuruh apa sih? Kalau kerja? Nikah. Kenapa? Cari uang. Cari uang ya, buat menyokong ekonomi keluarga gitu ya. Tapi yang menjadi masalah ini ya. Jadi kita sekolah disuruh kerja gitu kan. Kamu sekolah yang rajin,
yang pintar gitu ya, supaya nanti kamu dapat kerjaan yang bagus ya. Setelah kerja disuruh nyari apa? Nyari uang gitu. Tapi kita diajarin nggak kecerdasan keuangan? Pernah nggak kita diajarin ada apa kurikulumnya ya kecerdasan keuangan buat remaja? Hampir tidak ada. Dan Ibu beranikan diri untuk apa namanya menyampaikan hal ini supaya menjebatani dengan dunia nyata. Jangan sampai nanti kita lulus dari sekolahan ya, kemudian apa namanya lulus dari sekolah kita nggak tahu cara ngatur keuangan seperti apa ya. Ini mohon maaf sebentar. Jadi tolong jangan ada yang apa share screen ya. Coba Ibu stop dulu nih. Oke, ini masih banyak yang masuk ya, sudah 71 partisipan. Oke, Ibu coba share screen lagi. Ini mohon maaf ya, banyak suara yang masuk ya, ada di rumah kayak gini ya. Oke, tadi jadi kalau udah sekolah disuruh belajar yang benar gitu ya, keluar dari sekolah suruh kerja gitu ya, tapi nggak pernah diajarkan bagaimana sih mengelola keuangan. Bahkan sampai S1, S2, S3 nggak ada pelajaran pengelolaan keuangan. Jadi kadang-kadang kita dapatkan orang-orang yang pendidikannya sudah tinggi, tapi ternyata ketika masa tuanya, masa pensiunnya belum juga bisa survive gitu ya, karena mengandalkan pekerjaan terus-menerus ya, jadi pekerjaannya aktif income ya. Oke. Sekarang kecerdasan finansial, itu kita mesti mulai dari dua hal. Yang pertama adalah kita memahami pendapatan, yang kedua adalah pengeluaran. Ada income, ada spending ya. Nah, untuk pendapatan ada yang disebut dengan pendapatan aktif income, passive income, dan portfolio income. Ada yang udah pernah dengar belum? Aktif income itu apa? Ada? Atau ini baru pertama kali dengar? Baru pertama kali, Bu. Baru pertama kali ya. Nah, jadi yang disebut dengan aktif income adalah kalian punya uang atau kalian dapat income kalau kalian aktif bekerja. Ya, contohnya kayak Ibu ya, guru gitu, pengacara, dokter, perawat, kemudian presenter televisi ya. Nah, itu akan dapat income kalau mereka bekerja. Oke, kemudian ada juga yang pedagang di pasar ya, atau bisnismen ya, misalnya bisnismen. Tapi semuanya itu berjalan kalau ada orang tersebut. Jadi kalau tidak ada, maka tidak terjadi jual beli, tidak terjadi kegiatan bisnis ya. Misalnya dia manajer keuangan, merangkap manajer pembelian, pemasaran, kebersihan, semuanya dikerjain sendiri. Jadi kalau dianya nggak ada, bisnisnya nggak jalan. Nah, itu namanya masih aktif income. Nah, ini artis gitu ya, penyanyi. Jadi kalau dia nyanyi, dia manggung di mana dapat income. Tapi kalau dia di rumah aja nggak dapat income, yang kayak gitu tuh namanya aktif income. Oke, kemudian ada yang disebut dengan passive income. Yang kayak gimana sih passive income? Jadi ini sudah lebih advance ya. Jadi kalau passive income kita diem aja di rumah, kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita dapat income, dapat pemasukan ya. Contohnya kayak gimana nih? Kalau kita punya properti yang disewakan, misalnya punya rumah yang disewakan ya, ada kos-kosan, ada rumah bedeng, ada hotel, ada apartemen ya. Itu kalau atau misalnya kita pernah menulis buku, kemudian bukunya dijual dapat royalti ya, dapat setiap dicetak kita dapat pemasukan, namanya adalah passive income ya. Dan kemudian yang ketiga adalah portfolio income. Ini maaf, suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas ya? Bu. Ini backsound-nya kedengaran juga
Kedengeran juga back sound-nya. Banyak back sound soalnya. Tapi lumayan bisa dengar suara Ibu ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, berikutnya adalah portfolio income ya. Yang kayak gimana sih ini portfolio income? Jadi portfolio income itu misalnya seperti kita memiliki rumah. Jadi kita tidur saja nggak ngapa-ngapain, uang kita bertambah. Misalnya kalau kita punya rumah, maka dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu harga jualnya jadi lebih tinggi ya. Contohnya saja pada tahun 2000 itu ya, kami sekeluarga itu nyari-nyari rumah buat tempat tinggal nenek, karena nenek itu nggak mau tinggal sama anak-anaknya, dia pengen tinggal di rumahnya sendiri ya. Kemudian mencari akhirnya dapat di suatu tempat itu rumah itu hanya sekitar harganya 5 jutaan ya, 5 juta. Nah, untuk sekarang gitu ya, sekarang tahun 2021 itu sudah harganya udah ratusan juta di sana gitu ya, udah 200 3 sampai 500 juta. Jadi diam saja, tidur saja dapat income, dapat masukan, itu namanya portfolio income ya. Oke, setelah kita tahu pemasukan, kita juga harus tahu macam-macam pengeluaran. Oke, macam-macam pengeluaran itu ada dua ya, ada pengeluaran yang produktif, ada pengeluaran yang konsumtif. Nah, bagaimana sih pengeluaran tapi produktif? Nah, pertama contohnya kita berdonasi ya, berinfak, bersedekah itu sepertinya mengeluarkan tapi produktif ya. Banyak sekali manfaat dari keutamaan infak dan sedekah. Yang pertama, rezeki berlimpah. Di agama manapun itu menganjurkan kita untuk bersedekah ya. Kemudian apalagi sih keutamaannya? Sakit jadi sehat, sulit jadi mudah, bisnis jadi lancar, menghapus dosa, menolak bencana, dicintai Allah sama manusia gitu ya, didoakan malaikat, panjang umurnya. Jadi bukan panjang umurnya, kan umur udah ditentukan Bu, bukan udah ada tertulis ya. Jadi umur itu sudah ditentukan, misalnya meninggalnya pada usia berapa tahun, tapi maksudnya panjang umur ini tetap dikenal sama orang ya. Ada kita dengar ada artis yang ketika meninggal dunia terus ramai diberitakan bahwa oh ternyata beliau itu sering memberikan donasi ke panti asuhan A, B, C gitu ya. Ternyata subhanallah, jadi sangat menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 18 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak ya. Jadi kalau nanti kalian punya gaji pertama ya, alokasikan dulu sekian persen buat bersedekah, buat orang tua kita, membahagiakan mereka ya. Mama, papa nih saya dapat gaji pertama gitu ya. Ini silakan dipakai buat keperluan mama sama papa. Ini pasti sangat bahagia ya orang tua kita ya. Oke, kemudian masih pengeluaran yang produktif. Yang kemudian adalah kita beraset pada leher ke atas ya. Maksudnya kalau leher ke atas itu berarti kita investasinya untuk belajar ya. Misalnya kita punya uang ya, kemudian saya senang nih sama tarik suara, saya pengen kursus untuk olah vokal gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, jadi buat skill atau misalnya buat pengetahuan juga, saya ingin belajar bahasa Inggris ya, itu bagus-bagus aja gitu ya. Kemudian misalnya saya pengen bacaan saya tuh tartil, kemudian makhrajul hurufnya betul gitu ya. Kemudian apalagi saya pengen juga nih misalnya qiraah sab'ah gitu ya. Misalnya pengen tahu nih, pengen belajar tapi nggak perlu ke jauh-jauh ke Mekah atau ke Madinah untuk belajar itu, saya belajar aja sama yang ada di sini, tapi ternyata harus mengeluarkan
biaya untuk belajar. Itu kita berdonasi, kita mengeluarkan untuk hal-hal yang produktif. Atau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang kaya, ya. Yang kaya maksudnya bukan bergaul dugemnya gitu ya, gaya hidup mereka yang borju, bukan. Tapi kita belajar gimana sih mereka jadi kaya gitu ya. Yang menarik adalah pada saat Ibu pernah dulu mengajar di suatu bimbingan belajar, itu banyak anak-anak orang kaya di sana gitu ya. Ibu nanya, "Kamu kalau udah gede mau jadi apa sih?" "Saya mau bisnis kelapa sawit tuh di Kalimantan." Oh, subhanallah gitu udah segitu detailnya dia pengen punya rencana. Iya kan, ayah saya juga bisnisnya di sana gitu ya. Terus ada anak lagi yang bawa-bawa buku ya, bawa-bawa buku psikologi, Brian Tracy, kemudian banyak sekali ya Robert T. Kiyosaki, Patung di Semua Ringin gitu. Itu anak SMP loh ya yang bawa. Kakak udah pernah baca buku ini belum? Belum begitu. Bagus bukunya? Iya, bagus banget loh. Baca deh. Boleh pinjam? Boleh gitu ya. Ternyata bagus banget gitu ya. Akhirnya beli juga tuh, kalah sama anak SMP yang baru SMP ya, dia udah punya buku itu. Jadi tapi alhamdulillah sangat memotivasi ya. Jadi kalau kalian punya uang, misalnya kalian sisihkan buat beli buku, buat beli nah itu untuk yang membuat kalian pengetahuan kalian jadi bertambah ya. Nah itu pengeluaran yang sepertinya pengeluaran tapi sesuatu yang produktif. Oke, berikutnya. Tadi udah sampai mana nih? Sini ya, pengeluaran yang konsumtif. Nah, pengeluaran yang konsumtif tuh yang kayak gimana? Ada yang langsung hilang, ada yang passive spending, ada yang invisible spending ya. Nah, yang langsung hilang kayak apa? Kayak misalnya kamu kalau punya uang 50 juta mau dikemanain ya? Saya pengen beli ini. Nah itu langsung pada hilang. Misalnya, saya mau langsung jalan-jalan aja, saya mau jalan-jalan kemana gitu ya. Atau misalnya saya mau makan di mana aja gitu ya. Sekarang kan banyak banget bisnis kuliner dan benar-benar di televisi itu ya banyak banget diiklankan begitu luar biasa ya. Nah, itu adalah pengeluaran yang langsung hilang. Kita hangout sama teman-teman, pengen ke sana, pengen ke sini, yang instagramable ya. Kita langsung update di status media sosial gitu. Saya pernah pergi kemana, itu langsung pengeluaran yang langsung hilang. Rekreasi boleh gitu ya, makan-makan boleh, beli sesuatu yang berguna buat kita boleh, tapi wise gitu ya. Memang kita benar-benar perlu, jangan yang kita ingin, tapi yang kita perlu ya. Oke, kemudian pengeluaran yang langsung hilang, dan juga yang passive spending ya. Seperti apa nih? Kayak listrik pasca bayar, tagihan pulsa telepon ya, kemudian aplikasi berbayar, misalnya HBO ya, atau misalnya Netflix bayar nggak? Atau misalnya Disney Hotstar ya. Itu misalnya kalau kita nggak ngapa-ngapain juga ternyata ada tagihan tuh ya. Kita enak aja make listrik gitu ya. Nyalain lampu, kulkas segala macam. Tapi setelah 1 bulan ada tagihan. Itu namanya passive spending. Oke, kemudian ada juga yang invisible spending ya. Yaitu adalah nggak kelihatan, ini ngeri banget ya. Contohnya seperti inflasi. Maksudnya apa sih inflasi itu? Ini kita nggak ngomongin tentang akuntansi atau ekonomi ya. Jadi nanti kalian bisa tanya sama gurunya untuk yang di kelas IPS. Nah ini inflasi ini uang dicetak banyak sehingga walaupun kita punya uang itu tidak bernilai gitu ya. Jadi kalau waktu dulu misalnya uang dengan harga sekian itu bisa beli gitu ya, aset tapi ternyata sekarang uangnya kayak memang kita punya uang banyak tapi ternyata nggak bisa beli apa-apa gitu ya. Dulu misalnya harga properti ya, rumah bisa sampai 5 juta, 8 juta tuh masih bisa beli rumah. Tapi sekarang kita punya 20 juta tapi nggak bisa beli rumah gitu ya. Bahkan setoran awalnya aja cicilan awalnya juga nggak nyampe segitu uang mukanya ya, karena udah ratusan juta. Ini karena invisible spending. Ini memang nggak bisa kita bendung ya. Oke, yang terakhir ya. Ini hukum fisika tentang tekanan ya. Jadi P itu adalah pressure,
F-nya force, A-nya area atau luas ya. Di sini tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau misalnya orang yang banyak tekanan itu adalah orang yang kebanyakan gaya ya. Jadi supaya tekanannya kecil, jangan kebanyakan gaya gitu. Jadi gimana kalau misalnya kita mau bergaya tapi kecil tekanannya, gedein dulu pasif income-nya gitu ya. Jadi kita bisa kita pengen ini, pengen itu, tapi kita dari pasif income gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang gimana? Kalau kalian sudah punya aktif income, misalnya nanti kalian bekerja, punya penghasilan, sisihkan dulu untuk membeli aset, untuk punya pasif income. Jadi karena kita kan lama-lama akan menua gitu ya, tenaga kita tidak sekuat lagi pada saat kita sedang muda. Jadinya ketika kita sudah pensiun, kita sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, kita masih punya pendapatan dan kita tidak akan membebani orang lain gitu ya untuk kehidupan kita. Oke, mungkin itu saja ya. Ini sudah 11.31. Oke, masih ada yang mau gabung di sini. Kasihan nih baru gabung langsung kita udahan ya. Ya demikianlah. Yang nunggu mau gabung banyak. Ini masih banyak. Kita ini udah 85 partisipan ya. Oke, tolong dibuka dulu kameranya ya. Ini adalah bukti kita bahwa kita sudah melaksanakan PJJ hari ini. Silakan dibuka dulu kameranya. Kita foto bersama dulu ya, sebelum nanti kita akhiri ya. Nggak apa-apa deh yang baru masuk langsung foto-foto, langsung dadah. Langsung udah. Oke, ada 4 ruangan di sini. Alhamdulillah 5 atau 83 lagi. Oke, ada yang baru masuk nih. Silakan dibuka kameranya ya. Laila, Mangga, Handi, Dinda, Neng Amalia, Aufa, Zahara, dibuka kameranya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, nggak terasa. Aduh, ini airplane modenya aktif lagi. Oke, sekarang ruangan yang kedua. Ruangan yang kedua, Mangga, ruangan kedua, kameranya dihidupkan. Ini ternyata nggak ada orangnya ya, kamera ketiga. Ini yang ruangan ketiga juga nggak ada yang hidup nih.